Berita mengkhawatirkan datang dari bek anyar timnas Indonesia Dean James yang menderita cedera saat memperkuat timnya Go Ahead Eagles di ajang Liga Belanda. Dean James mengalami cedera saat Go Ahead Eagles berhadapan dengan FC Utrecht di De A de Luisters dalam rangkaian pekan ke-28 Liga Belanda. Dean James ditunjuk sebagai starter di posisi bek kiri. Tim tuan rumah menunjukkan performa yang sangat baik pada 20 menit awal pertandingan, dengan Victor Edvardsen membuka skor pada menit ke-14, diikuti oleh gol kedua dari Mary Surai pada menit ke-17. Akan tetapi, keunggulan dua gol tersebut sirna usai FC Utrecht menyamakan kedudukan lewat Johan Katlin pada menit ke-43, diikuti oleh gol penyama kedudukan dari Miguel Rodriguez menit ke-45. Memasuki babak kedua, Dean James mengalami nasib buruk. Ia digantikan pada menit ke-64 akibat cedera hamstring setelah menerima dorongan dari penyerang lawan ketika berupaya mengamankan bola. Kakinya terlihat menapak lapangan dengan tidak sempurna dan ia langsung terjatuh di lapangan dengan memegangi bagian paha belakangnya. Tak lama kemudian, pemain yang melakoni debutnya kontra Australia tersebut ditarik keluar. Setidaknya Dean James masih bisa berjalan sendiri keluar lapangan tanpa ditandu. Berita ini jelasnya menimbulkan kekhawatiran bagi penggemar Go Ahead Eagles dan juga timnas Indonesia. James telah bermain 23 kali di ajang Liga Belanda musim ini dengan menyumbangkan 2 gol dan 2 assist dari 1.655 menit bermain. Pemain berusia 24 tahun ini sangat dibutuhkan oleh Go Ahead Eagles menjalani final KNVB Bakers. Pada final tersebut, Go Ahead Eagles akan menghadapi AS Alkmaar pada 21 April 2025 mendatang di Stadion De Kuip, Rotterdam. Di samping itu, timnas Indonesia juga memerlukan kehadirannya untuk 2 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni 2025, timnas Indonesia akan bertemu dengan Cina dan Jepang. Dalam 2 laga tersebut, timnas Indonesia harus meraih hasil positif untuk menjaga harapan mereka tampil di Piala Dunia 2026. JIC buka-bukaan soal kekuatannya yang hingga dipilih jadi kapten timnas Indonesia. Jabatan itu diembannya sejak timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong hingga kini bersama juru taktik baru Peter Kluivert. Tentunya bukan tanpa alasan JIC ditunjuk jadi kapten timnas Indonesia. Dia memiliki sebuah kekuatan besar yang tak banyak dimiliki pemain lain. Meski memiliki usia yang relatif masih muda, JIC mengemban amanah sebagai kapten tim Indonesia maupun Venesia. Kendati begitu, dia tidak ingin cepat merasa puas. Sebagai seorang kapten dan juga pemain, saya sangat vokal di lapangan. Saya suka bermain sepak bola dan merasa sangat senang saat bisa merebut bola dari pemain lain. Mungkin itulah salah satu alasan saya menjadi seorang bek. Saya pikir itu adalah aspek utama dalam permainan saya, kata JIC. JIC mengungkapkan kekuatan terbesar yang dimilikinya sebagai seorang pesepak bola. Menurutnya hal tersebut yang membuat dirinya semakin berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik lagi. Kekuatan terbesar saya adalah motivasi saya. Keinginan untuk menang dan selalu berkembang telah membantu saya selama ini. Sejauh yang saya ingat, ada sesuatu dalam diri saya yang membuat saya terus maju, tuturnya. Menurut Jay, itu juga yang membuat dirinya dibebankan tugas sebagai seorang kapten tim. Tetapi ia juga merasa perlu meningkatkan kualitas diri agar bisa memimpin rekan setimnya dengan lebih baik lagi. Namun saya juga merasa masih banyak bisa berkembang, terutama sebagai kapten, bagaimana cara memimpin dan membimbing tim. Saya sudah cukup baik dalam hal itu, tetapi masih ada banyak hal yang bisa saya tingkatkan, ucapnya. Klub milik konglomerat asal Indonesia, Hartono Bersaudara alias Bos Jarum, dikabarkan siap merekrut pemain timnas Indonesia Rizky Ridho. Rumor ini mencuat usai kanal YouTube Puncak Klasemen melaporkan langkah Como yang terus agresif di bursa transfer. Klub berjuluk Ilariani itu memang sedang gatel mencari bakat muda potensial. Bahkan tak sedikit yang kini menjadi incaran raksasa Eropa. Sebut saja Nico Pas dan Arsenio Diao yang sudah dikirimi klub-klub top. Kini namanya ada Rizky Ridho juga yang masuk dalam radar mereka. Dalam beberapa musim terakhir, Como menjadi salah satu klub dengan pengeluaran terbesar di Serie A. Pada Januari lalu mereka mendatangkan Maxence Cekeres dari Lyon seharga 15 juta euro dan Anastasios Dovikas dari Celta Vigo. Total belanja pemain Como masih ini mencapai 96 juta euro.
Ini menjadi bukti keseriusan Hartono bersaudara dalam membangun klub yang kompetitif. Winger Senegal, Assane Diao jadi salah satu investasi cerdas Como. Didatangkan dari Real Betis harga 12 juta euro, kini nilai pasarnya melonjak ke angka 25 juta euro berkat performa tajamnya. Cesc Fabregas menjadi sosok kunci di balik performa menggila Como. Ia membawa pola pikir menang atau pulang kepada skuadnya. Bahkan pemain muda seperti Francesco Luis Andreali dari Akademi pun diberi kesempatan naik ke tim utama. Andreali adalah pemain muda berbakat yang telah menunjukkan potensi besar, ujar Fabregas. Manajemen Como pun mempercayai sepenuhnya visi yang dilakukan sang pelatih. Presiden klub Mirwan Suarso menyebut gaya bermain Fabregas sebagai fondasi kesuksesan masa depan. Ide-ide cas Fabregas sesuai dengan kami senang menunjuknya, kata Mirwan. Di lapangan, Como membuktikan diri sebagai tim tangguh. Mereka sukses menumbangkan AC Monza 3-1 dalam laga terbaru Serie A. Gol dicetak oleh Jonathan Ikoni, Assane Diao, dan Marcin Vesvoda. Dengan hasil ini, Como menjauh dari zona degradasi dan kini berada di posisi 13 klasemen, unggul 10 poin dari zona merah. Tak hanya berburu bintang Eropa, Como juga mulai melirik Asia Tenggara. Rizky Ridho disebut jadi salah satu target potensial. Nilai pasarnya yang hanya sekitar 500.000 euro jadi daya tarik tersendiri. Selain Ridho, nama Marcelino Ferdinand juga dikaitkan. Gelandang muda ini belum banyak mendapat menit bermain di Oxford United dan bisa jadi opsi pinjaman murah bagi Como 1907. Pemain yang direkrut wajib punya karakter mental yang bisa membantu kami berperang melawan tim besar. Tapi gajinya juga harus kompetitif, kata Mirwan. Kualitas pemain muda Indonesia terus meningkat. Jika Rizky Ridho atau Marcelino benar-benar bergabung ke Como, ini bisa menjadi langkah besar bagi eksistensi sepak bola Indonesia di Eropa. Dengan strategi juga yang jitu dan ambisi besar, akankah Como 1907 membawa kejutan dan merangsek ke papan atas Serie A?